Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali setelah libur. Ya, mungkin banyak yang dialami selama liburan kemarin karena juga lagi puncak-puncaknya COVID ya kemarin ya. Ada yang kena nggak di sini ya? Alhamdulillah, insya Allah enggak ada, Bu. Oh nggak ada, alhamdulillah sehat semua ya ini ya sekarang. Iya, Bu, amin, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah siap untuk kuliah lagi ya. Oke. Karena waktu liburan kemarin dari dosen juga gantian ya yang kena. Bapak Ibu dosen di IT terutama bergantian, tapi alhamdulillah semua sehat. Tapi ada beberapa dosen di prodi lain ya yang meninggal ya, dan juga sudah senior ya, contohnya ada Pak Nonot dan Pak Son, mungkin belum pernah dengar ya, karena memang Pak Nonot sendiri sudah tidak di PEN, sudah pensiun. Kalau yang Pak Son sekarang tugasnya di Poli Banyuwangi, sehingga mungkin dari kalian belum pernah mengenal. Pada semester ini saya akan mengajar tentang pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi kalau waktu semester 1 kalian belajar tentang konsep pemrograman ya. Jadi kalau konsep pemrograman itu belajar tentang bagaimana sih proses di dalam membuat program. Dari mulai memasukkan input, menampilkan output, kemudian melakukan decision, dan juga perulangan ya. Dan ada tambahan yaitu fungsi, ya, kemudian ada konsep array, ya, dan juga struktur. Kemudian pada semester 2 itu kita belajar tentang algoritma dan struktur data. Jadi algoritma dan struktur data ini adalah salah satu bentuk pemrograman yang terstruktur, ya. Jadi terstruktur di mana semua proses itu dilakukan secara modular, ya. Jadi dibuat fungsi-fungsi, ya. Nah, biasanya ini kita sebut sebagai abstract data type. Jadi di sini kalian banyak menggunakan struktur, ya. Jadi struktur untuk mendefinisikan mendefinisikan struktur data. Ya, jadi kalau struktur data itu kan ada yang primitif ya, misalnya integer, karakter, ya, itu masuk di primitif. Ya. Nah, user bisa membuat struktur data sendiri, ya, di mana struktur data yang dibuat user ini dimungkinkan untuk menggabungkan beberapa struktur data primitif di dalam suatu struktur. Ya, kemudian dari struktur ini yang kemudian kita sebut sebagai abstract data type, jadi tipe data abstrak. Nah, ini yang kemudian diproses ya, atau diakses diproses di dalam sebuah fungsi-fungsi. Jadi sifatnya itu modular ya istilahnya. Jadi fungsi-fungsi itu berupa modul-modul. Nah, pada semester ini kita akan belajar lebih jauh lagi, yaitu tentang paradigma yang agak berbeda dengan yang sudah kita pelajari pada konsep pemrograman ataupun algoritma dan struktur data. Ya, jadi pada pemrograman berorientasi objek, ya, di sini kita membayangkan sebuah permasalahan itu dalam sebuah objek. Ya, sebagai objek. Sebenarnya ini memudahkan bagi seorang programmer ya untuk mendefinisikan sebuah permasalahan. Ya, jadi kita memandang
sesuatu itu sebagai sebuah objek. Ya. Contohnya kita mau misalnya membuat sebuah mobil misalnya gitu ya. Nah, kita bayangkan mobil itu komponennya apa saja. Jadi ada apa saja di dalam mobil tersebut. Kemudian di dalam kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap mobil tersebut. Ya. Jadi semuanya itu di enkapsulasi ya, atau di kelas ya, dalam sebuah kelas ya, di mana nanti setiap kelas itu di mana kita bisa membuat objek ya dari kelas tersebut, dan objeknya bisa lebih dari satu ya. Jadi objeknya dibuat dari suatu kelas. Misalnya kalau kita mau membuat mobil, berarti ada objek mobil A, objek mobil B gitu ya, dan seterusnya. Nah itu jadi yang objek yang dibungkus di dalam sebuah kelas tadi itu sebenarnya memudahkan bagi kita sebagai programmer ya untuk membayangkan sebuah permasalahan. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang fungsi, ya, jadi yang model fungsi itu fungsi ini terpisah dengan tipe data yang dibuat oleh user. Tapi kalau di kelas itu digabung atau dibungkus menjadi satu. Ini yang berbeda. Itu pengantarnya. Coba saya akan share screen-nya. Tersalah. Oke, bisa kelihatan ya? Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi ini adalah kira-kira materi yang akan kita lakukan, ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana membangun sebuah bukan sistem ya. Jadi membuat program yang berorientasi objek, yang berbasis pada objek, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya ada 3 hal yang akan kita pelajari dari pemrograman berorientasi objek ini. Jadi yang pertama adalah kelas ya, kelas itu sendiri. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kelas ya. Nah, kelas sendiri itu terdiri dari atribut dan metode ya. Atribut ini adalah tipe-tipe data yang akan digunakan ya. Ada tipe data yang primitif, ada tipe data yang dalam bentuk objek. Ya, jadi di Java sendiri itu menyediakan beberapa tipe data yang berbentuk objek ini. Contohnya string. Ya, string itu kalau di dalam Java itu dibuat dalam bentuk objek. Kemudian di dalam kelas sendiri itu ada metode. Ya, jadi selain atribut ada metode. Jadi metode ini itu kalau kita bayangkan di dalam pada saat kita membuat atau belajar algoritma dan struktur data itu adalah fungsi atau prosedur. Kalau fungsi itu ada return value-nya, kalau prosedur itu tidak ada return value-nya. Oke, jadi itu tentang kelas. Dan jadi kelas ini akan menggabungkan antara atribut dengan metode menjadi satu. Kemudian selain itu akan dipelajari tentang relasi kelas-kelas tersebut. Relasinya apa saja? Ada inheritance,
kemudian ada composition, ada aggregation, ada association, dependency, dan juga realization. Ya, jadi ini adalah beberapa bentuk relasi dari kelas-kelas yang kita buat. Kemudian yang ketiga, ya, konsep selain ada kelas itu ada juga interface. Ya. Jadi interface itu biasanya direalisasikan ya ke dalam sebuah kelas. Ya. Jadi di dalam sebagai objek interface gitu ya. Jadi agak berbeda gitu ya. Jadi interface ini interface ini salah satu bagian dari object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Kemudian di dalam fungsi dari pemrograman berorientasi objek ini ya, ini ada beberapa bukan fungsi ya, apa ya, karakteristik ya. Karakteristik dari objek-objek tadi itu bisa diapakan saja gitu ya. Bisa yang pertama ini enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah membungkus tadi ya, membungkus metode dan atribut itu menjadi satu. Ya. Jadi kelas lain itu kalau mau mengakses suatu kelas itu dia harus mengaksesnya secara penuh ya, jadi satu karena sudah dibungkus tadi. Nah, ini cara aksesnya itu atau bagaimana atribut atau metode tadi bisa diakses itu melalui beberapa modifier ya. Jadi ada public, default, protected, dan private. Nah, nanti akan kita pelajari lebih jauh. Ya, jadi kalau private ini tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, itu private. Nah, kalau yang atribut atau metode yang bentuknya public itu bisa diakses oleh kelas lain. Nah, kalau protected itu bisa diakses oleh kelas turunannya. Oke. Kemudian karakteristik kedua dari pemrograman berorientasi objek ini adalah polymorphis ya. Polymorphis ini ya, ini ada dua konsep, yaitu ada overloading dan overriding. Nanti akan kita pelajari apa beda antara overloading dan overriding ini. Kemudian selain itu ada coupling ya. Ya, di sini ada fungsi untuk cohesion ya, dan juga object oriented programming ini sebagai dasar untuk melakukan desain dan analisis berbasis object oriented yang kemudian kita sebut dengan kelas diagram. Ya, jadi dari kelas diagram itu nanti kita akan bisa melihat ya hubungan antara kelas dan juga dengan interface gitu ya. Ini di kelas diagram ini. Oke. Itu kira-kira yang akan kita pelajari di OOP ini. Nah, kemudian materinya sendiri, nanti pada minggu yang ke-1 sampai ke-3 ini, kita akan belajar tentang konsep dasar dari OOP. Kemudian selain itu juga konsep tentang kelas, metode, atribut, dan juga konstruktor, serta dasar-dasar kelas diagram. Ini minggu ke-1 sampai 3. Minggu keempat kita belajar tentang encapsulation ya, jadi pembungkusan tadi, bagaimana sih mode membungkus suatu kelas tadi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah konsep inheritance dan dilanjut dengan polymorphis ya. Jadi polymorphis ini ada dua materi ya, yaitu tentang overloading dan overriding. Dan selanjutnya minggu ke-8 kita akan ada UTS ya. Jadi total itu kan ada 16 minggu ya. Jadi minggu ke-8 UTS dan minggu ke-16 UAS. Nah, kemudian minggu 9 ini kita akan belajar tentang interface dan abstract class ya. Abstract class dan interface. Kemudian 10 sampai 11 ini kita akan melakukan relasi antar kelas ya. Kemudian berikutnya tentang coupling ya, 12. Minggu ke-12, minggu ke-13 sampai 15 ini kita akan
merancang kelas diagram. Jadi di sini akan di sini akan untuk materi OP sendiri itu kita akan belajar bagaimana sih membuat sebuah pemrograman yang berorientasi objek. Ya, jadi untuk praktikumnya sendiri ya, ini karena total itu ada 32 minggu ya. Jadi nanti karena 1 minggunya 2 kali praktikum. Oke, jadi nanti kita akan belajar tentang membuat kelas, metode, atribut. Ya, selain itu akan ada review karena mungkin agak berbeda dan berulangan. Kemudian bagaimana array dan string ya di dalam OOP ya. Kemudian dasar kelas diagram, kemudian kita masuk ke yang materi tadi yaitu ada enkapsulasi, inheritance, polymorphis, dan terakhir kemudian kita lanjut dengan post test, dan setelah itu praktikum mulai yang minggu ke-9 ini. Kita belajar tentang abstract dan interface, class relation, coupling, dan kemudian setelah itu kita akan belajar lebih jauh tentang kelas ya, tentang kelas ini melalui sebuah studi kasus. Dan yang terakhir nanti ada post test ya. Kira-kira ini tentang materi kita untuk teori dan praktikum ya. Untuk ya, ini baru bisa diakses ya. Kalian bisa ambil materinya itu di sini, PBO. Tapi mungkin ini nanti ada perubahan ya. Oke, ini tadi belum sempat saya ubah. Ya, nanti akan saya perbaiki lagi. Kemudian untuk praktikumnya ada di kok hilang. Praktikum PBO, ini praktikumnya. Jadi teorinya di PBO, praktikumnya di praktikum PBO. Nanti mungkin ada perubahan ya, jadi jangan di-download dulu, nanti saya perbaiki dulu untuk materinya ya. Kemudian ya itu kira-kira tentang materi kita untuk 1 semester ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Oh ya, kalau untuk kita praktikum itu hari apa ya? Maaf, teori. Hari Jumat ya? Izin menjawab, oh iya, ya hari Jumat untuk teorinya. Itu kalau semuanya kita ubah teorinya itu dari Senin bisa nggak ya? Senin kalian ada yang kosong nggak ya? Izin menjawab Bu, di atas jam 1 kita kosong Bu. Oh gitu ya. Gimana kalau Ya, kita ya, Bu. pindah aja ya? Kita pindah aja ya. Jadi kalau sebelumnya nggak ada ya? Ada Bu. Sebelumnya ada. Jadi hari Senin itu ada hanya 2 matkul. Matkulnya Pak Moko sama Bu Arna. Yang kedua itu mata kuliahnya Bu Arna. Jadi mulai dari Bu Arna ke atas itu sudah kosong Bu. Oh gitu. Oke. Kalau gitu yang Jumat ini kita ganti ke mana? 11
sebelum Senin, nanti Senin. berarti mulai jam 10.30 ya. 10.30 Ya, Bu. sampai jam berapa ya? 16 Bu. Langsung 2 mata kuliah juga boleh, Bu. Lah iya, makanya Oh gitu. Jadi teori berarti- dulu dilanjut Sampai jam praktikum. 4 Bu. Maksud saya gitu. Oh, iya. Heeh. Sampai jam Oh 4. iya Bu ya, ya. boleh, Bu, Oh, boleh, Bu. berarti hari Jumatnya kosong, Bu. Kosong. Heeh. Oh, Kan baik-baik. karena kan harusnya kan teori dulu baru praktikum ya. Iya, betul. Heeh, jadi Baik. agak sulit juga saya kalau pas teorinya di bawah ini kan juga nggak nyambung akhirnya ya. Kita harus duluan 1 minggu akhirnya gitu. Ya gitu aja ya. Jadi nanti hari gini. Legalnya resminya jadi setelah jam 1 ini kalian istirahat ya harusnya ya. Jam 2 berarti ya. Iya, Bu, berarti kan ini Iya Bu, jam 2 dimulai aja nggak apa-apa Bu. Soalnya kan istirahat sholat. Enggak, maksud saya gini, legalnya itu kan jam 2 sampai jam 15.40 ya. Iya. 15 ya benar ya 15.40, tapi pada kenyataannya nanti saya mulai teori dulu baru praktikum gitu ya, Bu. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. ya. Soalnya kan nggak enak ya masa praktikum dulu baru teori gitu ya. Maksudnya Ya. teori dulu baru praktikum. Cuman mungkin absen. Coba nanti saya tanyakan ke BAK ya, apa mungkin diubah untuk absensinya itu semuanya dilakukan di hari Senin. Nah, kalau tidak ada ruangan, nanti kita pakai gimit aja. Betul. Ya, Bu, boleh, Bu. Oh iya, baik, Bu. Boleh, Bu. Lebih Bu. efektif juga, Bu. Izin menanyakan Bu. Gitu. Gimana? Untuk presensi berarti tetap gabung dua-duanya di hari Senin ya Bu ya? Iya, presensinya hari Senin. Coba nanti saya tanyakan ke BAK ya. Enaknya Ya, Bu. gimana? Apakah praktikum dulu presensinya, lalu lanjut teori, atau bisa dibalik gitu ya? Soalnya kan kadang kalau BAK itu kan patokannya ke kelas soalnya, ke kelasnya. Iya, Nah. kita juga nggak masalah kok, Bu, kalau kelasnya menggunakan Google Meet gitu. Iya, makanya kalau kita kan nggak masalah karena kita pakai Google Meet gitu kan ya. Iya, baik, Bu. Maksud saya gitu. Presensinya ini hubungannya dengan presensi aja. Nanti coba saya atur lagi ya. Tapi yang jelas nanti Senin itu kita teori lanjut praktikum gitu ya. Ya, Bu, boleh, Bu. Well, efektif. Siap, Bu. Jadi yang hari Jumat tidak ada. Oke, sekarang kita jadi untuk hari ini nanti kalian absen teorinya itu jam 1. Gimana? Jam 1 ya? Oh, berarti yang langsung digabung itu diterapkan mulai dari hari ini, Bu. Iya, Oh, oke. mulai hari ini. Jam 1 atau jam 2 gitu ya? Boleh, Bu. Jam 1, jam 2 sama saja. Tapi kayaknya hari ini kita nggak, untuk hari ini kita hanya tentang ini aja sih. Kalian mencoba menggunakan menggunakan compilernya ya. Jadi download sama mencoba compilernya, karena untuk yang awal sampai dengan UTS itu nanti kita coba pakai Notepad ya. Jadi untuk nulis programnya itu pakai Notepad, nanti kemudian kita coba untuk compile. Itu aja untuk hari ini. Dan ya, gimana kalau saya lanjutkan dulu untuk materi ini ya,
materi tentang OP-nya dulu ya, teori dulu gimana? Ya Bu, Silakan. boleh Bu, nggak apa-apa. Iya Bu, boleh Bu, monggo Ya. silakan nggak apa. Boleh, boleh. Teori dulu, nanti setelah itu kita coba untuk menggunakan compiler ya. Jadi kalian coba untuk download, kemudian menginstal, dan kita mencoba Hello World di compiler yang kita install tadi, gitu ya. Oke. Kalau gitu kita mulai langsung materi 1 ya. Izin bertanya Bu. Oh ya, silakan Muhammad Itu untuk Subhan. compilernya itu bahasa apa ya Bu? Pakai Untuk Java. compiler. Kita pakai JRE. Sebentar ya, sebentar. Oh, Kan. Java. Sebentar. Ya, baik Bu. Kalau menggunakan online compiler itu bagaimana Bu? Ada ya? Sepertinya ada Bu, Java online compiler. Oh gitu. Tapi Ya. sebaiknya kita pakai itu aja deh. Oh ya Bu. Kita pakai yang JRE itu. GDK ya, GDK. Coba, oke. Saya cari dulu ya. Jadi kalian bisa download yang praktikum 1 ya.
Oke, di sini nanti yang harus kalian lakukan adalah ya, kita akan melakukan instalasi Java ya. Jadi kita akan install JDK. Ya. Nah, pertama di-download di sini. Benar nggak nih? Kita cek ya. Ya, oke. Downloadnya yang ini ya, JDK download ini ya. Oke, jelas kira-kira? Jelas Bu. Namun izin bertanya Bu. Ya. Kalau menggunakan Linux boleh Bu? Linux boleh? Oh ya, baik, Boleh. terima kasih. Berarti kamu nanti nyari yang Ya sudah Bu. kayaknya bisa sama kok. Ya, sama. Sama kayaknya. Sama kok. Iya, Ini kan dia multi platform kan? iya. Terima kasih. Iya, mau pakai Mac boleh, pakai Linux boleh. Ini kamu pakai Linux apa pakai Mac? Saya pakai Linux Bu. Oh, Linux. Iya. Ya, oke. Ya. Jadi di download kalian download yang praktikum 1 ini ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menginstal Java ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga pada saat kita melakukan proses instalasi, kita harus pastikan path dan kelas path-nya ya. Ini sudah diisikan dengan Java C ini Java compiler ya, JDB ini Java database-nya. Nah, ini harus sudah dipastikan ya, sudah ada ya. Jadi ada path. Kalau path ini untuk memberitahu sistem kita meletakkan file-file utama Java. Nah, ini ada Java, Java C, Java compiler, kemudian JDB, dan selain itu ada class path. Tapi kalau yang class path ini untuk meletakkan file-file kelas yang akan dilibatkan. Nah, ini biasanya menggunakan settingnya itu menggunakan tanda titik, ya, dan yang menandakan direktori kerja dan tools.jar, gitu ya. Oke. Ya, pertama coba kita install ya JDK tadi ya. Kemudian setelah kita bisa pilih ya mau diinstal di mana. Kalau standarnya sih di C program file Java ya, ini masuknya di situ. Ini yang standar. Kemudian setelah itu kita setting path-nya. Caranya adalah kita masuk ke control panel, kemudian di situ ada system and security, kemudian masuk ke sistem, di situ ada advanced system setting, kemudian di environment variabelnya disettingkan Java-nya. Coba saya cek ya, path-nya ini ya. Ini di advance. Coba oke. Cek ya. Environment variable. Oke. Nih, sini ya. Oke, nah kita harus pastikan bahwa di path-nya itu sudah ada, misalnya banyak sekali.
ini ya. Java JDK ya. Coba nanti kita coba bareng-bareng aja ya. Cuman sekarang kita coba aja ya. Download. Saya pakai yang berapa ini? Coba saya sudah punya belum? JDK 7. Oke, kita download lagi aja ya. Ini ya, ada Linux, OS X, Windows ya. Kita bisa pilih yang ini. Oke, sudah pada downloadnya? Sudah Bu. Masih Izin proses. Ya, Nah, sudah ini Bu. benar ya, Masih yang proses Windows. download Bu. Nah, yang ya oke. izin bertanya Kalau Bu. pakai Mac, gimana? Itu bedanya yang 16 sama 8 apa ya Bu ya? Yang JDK 16 dan JDK 8. Oh, itu hanya versinya aja. Jadi ini yang baru, ini yang 16. Jadi biasanya kita masuknya itu ke yang paling baru. Ini punya saya kemarin, saya waktu download berapa itu ya? 7 malah. Berarti yang langsung yang paling baru aja ya Bu ya? Nanti sini aja, enggak apa-apa. Baik Bu. Sambil kita tunggu ya. Udah selesai belum? Downloadnya. Ada yang belum bisa download?
Ya, ini sudah selesai. Oke, kita coba install ya. Ini standarnya, jadi ditaruh di C, program file Java JDK 1602. Ya. Oke, kita next ya. Kelihatan ya, ini ya seksinya. Kita pakai default aja, asalkan C-nya cukup ya. Oke, ini udah selesai ya. Kemudian langkah berikutnya kita coba cek di pad dan kelas padnya ya. Jadi masuknya di tadi. Oke. Ya, kita ambil yang di ini ya, System and Security. Kemudian di sini ada sistem ya. Kemudian pilih Advanced System Setting, kemudian Environment variabelnya kita cek Java path-nya tadi ya. Ini ya, kita tambahkan ya. Oh, maaf. Tambahkan Java Home ya, kemudian dikopikan tempat kita menginstal tadi ya, pakai Java Home. Edit sistem variabel pakainya. Mana tadi ya? Edit sistem variabel. Bentar, saya cek saya sudah ada belum. Oke. Benar. Lakukan penambahan Java Home pada sistem variabel. Sistem variabel yang di bawah ini ya. Oke, kita edit, kita tambahkan Java path-nya nggak ada. Bentar ya. New aja, kalau nggak ada new. Oke. Java Home kita isi dengan program file Java ini tadi ya. Oke, variabel value-nya ini cek lagi. Oke, kita ambil dari C, program file Java ini ya 16 ya. Ya, seperti ini. Sudah bisa. Oke, jadi akan nambah Java Home-nya ya.
Oke, kemudian setelah itu kita set path-nya, ya, kita set path-nya pada sistem variabel. Ya, jadi di sini yang tadi environment variabel ya, path-nya, ya. Path pada sistem variabel. Ini kita cek dia apa belum. Kalau belum berarti harus kita tambahkan. Dan ini saya cek dulu ya. Saya sudah ada apa belum? Langsung aja ditambahkan di belakangnya, ya. Persen Java home persen slash bin. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kelas, salah tadi kan benar ya. Ya, oke, sudah ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke kelas path-nya. Nah, password saya kok nggak ada. Sini. Prospect, lip, tools, .jar. Oke. Ya, kalau sudah kita coba cek di prompt-nya, ya. Command prompt. Oke, kemudian kita coba tulis Java. Reset service, what possible action include. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita coba membuat aplikasi Hello World. Kita buka notepad-nya dulu, ya. Ini notepad, ya. Kemudian kita coba public class Hello World.
static void main. Ya, kita simpan di direktori yang mudah dijangkau oleh kita ya. Oh iya, ini ada 2. Oh ya, jangan lupa untuk nama filenya itu harus sama ya dengan nama kelasnya. .java dan diakhiri dengan .java. Hello world.java seperti ini. Kita coba save ya. Kemudian setelah itu kita akan coba compile ya, dengan sebelumnya memasukkan ke direktori kita tadi, gitu ya. Kita pakai command prompt tadi ya, command prompt-nya. Oke. Oke, sekarang kita coba Javas, coba judul dulu ya. Javas hello world.java. Oke, kita coba install ya. Hello world. Java. Oh, ada yang salah. Hello world. Public static. Oh ya, ini karena huruf besar kecilnya itu kadang harus sama ya. Jadi hello. Penlan. Kalau salah harus di-compile dulu lagi ya. Class not found exception.
Oke, ada yang sudah berhasil belum ya? Aplikasi kelasnya udah jadi. Permisi Bu. Ya, Eh, gimana udah selesai? Ini tadi saya nyoba Bu. Ternyata di pad-nya tadi itu harus ditambahkan kelas pad di bagian sistem variabel. Iya, saya sudah nambahin tadi. Tadi Udah awalnya ditambah. tadi awalnya saya error kayak punyanya Ibu, cuman setelah tambahin sudah bisa di-run. Sudah tampil hello world. Ini toh? Iya. Nah, itu lokasinya harus ke lokasi Oh iya, lokasinya ya belum. Oke. D, C. Oh ya, harus ditulis ini. Oh, Java Home-nya kan udah ya. Bentar. Oke. Coba saya cek sih. Java Home tadi itu program file JDK 16 November. Coba saya cek ya. Lip. Tools.jar. Oh, nggak di sini tools.jar-nya. Iya Bu, di saya juga nggak ada tools jar-nya. Coba cek lagi. Mana ya? Di pinnya nggak ada juga ya. Terus
Betul ya. Kalau yang ini nggak ada juga. Sebentar, soalnya pernah juga saya pakai gitu terus nggak bisa, akhirnya nggak pakai juga touchpadnya ini. Kalau ini Bu, saya kan tadi nyari-nyari di Google. Itu katanya directory classpath-nya itu harus sesuai dengan directory source code kita yang hello world.java tadi. Oh gitu. Hah? Barusan saya coba bisa Bu, bisa muncul hello world pas saya run. Oh, touchpadnya di situ berarti. Iya, saya ubah ke letak hello world.java, saya sudah bisa nge-run. Oh gitu. Tapi tools Jogja-nya nggak ada di sini. Apa? Ada. Oh berarti dimasukkan di sini ya classpath-nya. Atau coba Iya, Bu. saya hapus sih classpath-nya sih. Karena kadang yang kalau baru itu kan ada perubahan juga kan. Nah, ini saya classpath-nya saya hapus aja. Masih nggak mau ya, berarti classpath-nya ini program Java GDP 16.2. Oke. Coba yang barangkali salah nulisnya. Nggak mau. Gimana tadi classpath-nya ditulis di direktur kita gitu ya? Iya Bu. Tapi ini mintanya tools.jar. Gimana ya tools.jar-nya? Saya nggak ngikutin itu Bu. Tadi saya juga error. Terus saya nyari di Google, katanya lokasi classpath itu harus di lokasi source code-nya. Source code-nya. Iya. Oh, coba. Kayaknya memang kalau mungkin beda versi akhirnya beda ini juga sih.
pilih HRV. Sama. Sama. CMD-nya di restart dulu, Bu. Oh, CMD-nya harus diganti ya? Iya. Oh iya, oke, sudah benar. Oke, udah berhasil. Yang lainnya? Masih belum, Bu. Masih di kelas 4. Kelas 4-nya ditaruh di ini tadi, sesuai saran siapa tadi temenmu yang ini tadi? Arif, Bu. Ya, Bu. Arif, iya. Arif sudah kan ya? Sudah bisa ya? Arif Darmawan. Sudah, Bu. Yang belum bisa siapa tadi? Saya Rehan. belum, Bu. Ini saya masih ngikutin sarannya Arif. Oke. Ya, yang lainnya coba dulu. Anissa. Anissa, ada masalah di mana, Anissa? Kita pastikan hari ini semua bisa ya. Ifku sudah. Masih kelas pet. Kelas petnya pakai yang ini tadi ya. Yang mana ya? Ini. Ya, yang di bagian ini ya, kelas petnya. Kelihatan nggak ya? Kecil banget tulisannya. Jadi caranya kalian buka nanti working directory-nya di mana, dikopikan di Classpad. Terus CMD-nya di restart. Command prompt-nya. Oke. Bentar, saya share lupa sih. Share screen. Oke, di sini ya. Yang di sistem variabel ya. Oke, Anissa, sudah bisa Anissa? Raihan gimana? Sudah bisa Raihan? Ini masih kepotnya, Bu. Mau buka CMD-nya. Oke.
dicoba dulu membuat Hello World ya. Bu, izin bertanya Bu. Mm-mm. Nah, ini kan codingnya pakai ngetiknya pakai Notepad ya Bu. Kan Iya. semisal di laptop saya ada VS Code, apa boleh ngetiknya lewat VS Code Bu? Untuk sementara kita pakai Notepad dulu. Oh, baik Bu. Nah, jangan pakai IDE. Oh, iya. Sementara ya. Nanti Iya. setelah UTS kita boleh kalian boleh pakai NetBeans, boleh pakai VS Code, terserah. Oh iya Bu. Mm-mm. Terima kasih Bu. Kita masih membiasakan dulu supaya kalian mengerti konsep dari kelas dulu, yang penting. Konsep kelasnya masuk, nanti setelah itu lancar. Muklis masih download. Yang lainnya itu sudah. Bayu gimana Bayu? Bu, masih ini Bu, masih menggunakan ya. Masih apa? Masih ini Bu, membenarkan yang classpath tadi Bu. Classpath, oke. Ya tadi saya sudah coba 2 kali masih belum bisa jalan, masih kesalahannya lagi. Ayo coba. Itu tadi ya, classpath-nya diisi dengan working directory, kemudian setelah itu komen prompt-nya di close, dibuka lagi. Oh ya, jangan lupa ya, jadi cara memberi namanya itu harus sama dengan nama kelasnya, nama file sama dengan nama kelas, di extension-nya dikasih Java. Nafis Bu. Nafis ya. Iya Bu. Nafis sudah? Masih buat user variabelnya Bu. Nyusun variabel. Yang Classpath. Ya. Sistem variabel. Oke. Ini Muhammad Subhan. Oh iya Bu. Masih proses download Bu. Download, oke. Ya. Mustafa? Iya Bu, ini nyeting classpath-nya Bu. Oh, sudah tadi. Oke. Oke, sudah. Andrian gimana? Masih proses download Bu. Ya, oke. Anissa sudah tadi ya. Ar ini siapa ya? AR ini ya? Arfian. Arfian. Jovan sudah. Apa lagi sudah? Arif sudah tadi ya. Bayu. Broden gimana Broden? Saya Bu Muhammad Syarifuddin Bu. Kamu panggilannya siapa? Syarif Bu, Syarif. Syarif, oh iya. Yeah. Maaf saya baca di sini. Iya nggak apa-apa Bu, itu panggilan teman-teman Bu, kalau teman-teman Oh panggil gitu ya. Brodin. Iya. Oh gitu. Syarif ya. Gimana? Iya Bu, masih ini. Kelas Sudah. pad. Iya, setting pad Bu. Oke. Baik. David. Maaf sebentar Bu, saya masih mengikuti yang ini Bu, nge-set pad sebentar Bu. Oke, ya. Terima kasih, Lanjutkan. Denasya.
Yang sudah selesai, tulis di chat ya. Hello World-nya sudah berhasil, tulis di chat. Supaya saya bisa ngecek yang sudah sama yang belum. Yang belum download, silahkan download. Yang masih ngeset classpad-nya, silahkan. Itu yang akan diakses ya. Jadi main ini sebenarnya kalau kita lihat di sini dia juga berupa fungsi atau prosedur ya. Tepatnya prosedur karena dia void. Nah, main ini itu akan dijalankan di dalam sebuah kelas. Yang dijalankan itu adalah yang ada fungsi main-nya ini. Dan dia sifatnya public, harus public. Karena supaya bisa dijalankan. Oke. Kita coba ya, tadi diganti public static. Kok ini? Ya, udah bisa ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang latihan 2, tugas ya, membuat konversi suhu Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, di sini kita akan mengkonversi, memasukkan suhu dalam Celcius, kemudian mengubahnya ke Fahrenheit. Caranya gimana ya? Ada yang masih ingat? Tinggal kalau mau Celcius ke Fahrenheit dibagi 9/5 itu. Kayaknya. 9/5 ditambah, nggak pakai ditambah 32 ya? Coba kita cek ya. Pakai ditambah 32, Bu. Celcius Yang ke paling mudah Fahrenheit juga lupa. tambah 2/3.
Oh, ini ada. Celsius kali 9/5 ditambah 32 ya. Oke, nah yang membedakan di sini ya. Jadi mana tadi? Celsiusnya ini kita inputkan. Nah, untuk menginputkannya kita bisa menggunakan ini J option pin dengan menggunakan dialog. Ya, jadi menampilkan suatu dialog nanti dengan menggunakan swing ini Java swing ya. Masukkan nilai. Nah, kemudian ini menggunakan parse in. Parse in ini berarti memasukkan nilai dalam bentuk integer. Ya. Oke, dari string yang dimasukkan melalui dialog. Jadi yang dialog ini diubah ke dalam bentuk integer menjadi nilai. Nilai ini kan tipenya integer. Ya, nanti nilai ini yang akan diubah ke dalam bentuk Fahrenheit. Jadi nilai ini adalah Celsiusnya. Oke, kita coba ya untuk menggunakan ini. Oke, kita pakai new. Kita boleh pakai kelasnya ini, boleh terserah ya namanya ya. Misalnya L2 Fahrenheit. Oke, input ini kita ganti dengan Celsius. Oke, masukkan derajat Celsius. Oke, kemudian Celsiusnya ini kita ambil dari str ya. Kemudian setelah itu kita Fahrenheit float aja kali. Oke, ya. Fahrenheit sama dengan 9 dibagi 5 dikalikan ya salah tentang Celsius ditambah 32. Oke, kemudian kita coba masukkan output Fahrenheit ini ditambah dengan ini ya caranya. Fs kita coba L2Java. Oke, kita coba L2. Ya, misalnya saya masukkan derajatnya adalah 50. Ya, Fahrenheitnya 82,82. 82 saja. Karena dia float jadi 82.0. Ya, ini contohnya. Kalau kita mau memasukkan inputan dalam bentuk Java Swing ya, menggunakan dialog. Oke. Ada yang ditanyakan?
Oke, ini tentang materi hari ini. Semoga tidak ada masalah ya tadi yang ini. Oh ya, untuk yang praktikum yang hari ini kita tidak pakai laporan resmi ya. Nanti yang kedua aja. Baik, Bu. Tapi dicoba dulu ya. Yang menggunakan Java Swing. Sudah ada yang bisa? Masih mencoba latihan, Bu. Oh, yang latihan. Oke. Saya sudah nyoba tapi hasilnya kok nggak sesuai ya, Bu? Bisa di-share? Nah, ini, Bu. Ini hasilnya yang ada di Google kan 25 Celcius itu sama dengan 77. Kalau saya ngeran codingan saya masukin 25. Keluarnya 57. 57. Harusnya 77. 77 benar? Ini sudah kayak gini. Ini benar ya, Bu? Dikalikan 9. Kalau dihitung manual gimana? Yang benar siapa? Bentar, Bu. Sebenarnya 77, Bu. 77 ya? Iya. 9 dibagi 5 kali nilai ditambah 32 betul harusnya ya? Mungkin ininya, Bu. Ini nggak mau keluar float mungkin. Coba. Ya, bismillah. Oh iya kok, 57 ya? Coba sih di print nilainya itu. Coba Ini, Bu. Kayaknya ini dari 9/5-nya, Bu, tadi. Nggak mau ngitung dia. Oh, coba 9.0 dikalikan 5.0. 32.0. Coba. Per 5.4. Nggak mau ya, sebentar. Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi langsung saya keluarkan nilai dari 9/5-nya tadi, Bu. 1,8. Terus saya Oh, ubah. gitu. Iya. Sudah bisa keluar 77. Terima kasih, Bu. Oke. Biasanya itu juga karena ini ya, besaran
Besaran dari panjangnya integernya dengan float itu yang membuatnya jadi berbeda. Kadang bisa juga seperti itu. Oh ya, ini sebagai pembanding aja ya. Sebenarnya boleh pakai semua ya. Ya, seperti ini. Jadi ternyata yang di belakang ini itu dianggap sebagai integer, itu mungkin tidak ada masalah ya. Tapi nanti keluarnya integer. Nah, yang di sini ya jadi 9/5 kali ya diubah menjadi float karena Fahrenheit-nya ini float. Double itu kan lebih tinggi dari float. Sehingga kalau di Java itu kalau yang kanan ini lebih tinggi dari yang kiri, itu harus di casting seperti ini.
Ya, sehingga nanti pada saat kita run, ya, misalnya 25, oke, nah itu dia akan muncul 77 seperti ini. Itu kira-kira penjelasannya yang dilatih. Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Oh ya udah jam 1 lebih ya, kita akhiri dulu, nanti ketemu lagi jam 2 ya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan pas jam 2 ya. Oke, kita akhiri dulu aja. Nggak apa-apa, nanti nggak usah keluar dari Meet juga nggak apa-apa, Gmeet-nya ya. Kita pakai kelas ini saja. Oh, kalau Oke, nanti yang keluar ya masuk lagi. Kalau seumpama keluar masuk lagi nggak apa-apa ya, Bu? Menghemat paketan. Ya, nggak apa-apa. Keluar masuk lagi nggak apa-apa. Yang tetap di sini juga nggak apa-apa. Ya, menghemat paketan. Oke, ya. Ketemu lagi jam 2 ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.